ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على النبي الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Untuk langkah yang pertama dan yang harus kita utamakan, marilah saban-sari oleh kita terpuja pada Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah yang mentang memberikan kepada kita berbagai macam nikmat, rahmat serta karunia-Nya, sehingga alhamdulillah kita telah berada dalam tempat yang sangat mulia dan juga di waktu yang mulia, yaitu di dalam bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita di dalam bulan Sya'ban, sebagaimana Allah berikan keberkahan di bulan sebelumnya, yaitu bulan Rajab. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala neputruh kita untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kemudian salah ma'assalam bersabi-sabi oleh kita tamu doa, tamu lakai dan mengadai kepada Allah Subhanahu wa taala supaya nuputruh oleh Allah ke dalam lumung baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para al dan sahabat beliau sekalian yang seiring bahu seayun langkah dalam menegakkan kalimat tauhid, yakni kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ta'zim dan takriman kepada Abu Imam Syekh Masjid, ta'zim dan takriman kepada Abu Abi Walid, gurai-gurai luntuan yang berhadir dalam rumah Allah yang sangat mulianya. Ta'zim yang istimewa kepada seluruh jamaah Jumaat sidang pendengar rahimakumullah. Hadirin yang terhormat, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'aradna al-amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. Di dalam ayat yang barusan khatib bacakan merupakan surah Al-Ahzab ayat 72 yang bermakna, sesungguhnya kami Allah pernah menawarkan akan amanah kepada langit, bumi dan gunung. Namun mereka menolak akan amanah tersebut karena merasa khawatir akan mengkhianati amanah itu. Lalu kemudian amanah tersebut dipikul oleh manusia. Sesungguhnya manusia adalah makhluk yang zalim, lagi yang jahil. Hadirin yang terhormat, dalam kitab tafsir dijelaskan bahawa yang dimaksudkan dengan amanah adalah taklifus syar'iyyah, membebankan akan syariat. Jadi arti daripada amanah dalam ayat adalah syariat. Jadi artinya Allah Subhanahu wa taala pernah menawarkan akan syariat kepada selain manusia, yaitu kepada langit, bumi dan juga kepada gunung. Dan syariat yang dimaksudkan adalah syariat-syariat yang berlaku bak tingah-tingah getanya jina, yang terdiri daripada iman,
Islam, sembahyang dan juga seluruh amal ibadah yang lain. Jadi ternyata pernah Allah tawarkan kepada makhluk-makhluk Allah yang telah disebutkan di dalam Al-Quran yang kan manusia. Namun ternyata mereka semuanya menolak. Haik diterima, haik dipikul akan amanah tersebut. Maka kemudian amanah itu diterima dan dipikul oleh manusia. Maka hadirin yang terhormat, secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala ingin menguji mereka. Juga secara tidak langsung Allah memuji akan mereka. Artinya mereka itu cerdas. Mereka menolak sesuatu yang tidak sanggup mereka laksanakan. Jadi langit dengan bumi, mereka cerdas menolak sesuatu yang tidak sanggup mereka tunaikan. Namun sebaliknya katanya manusia, karena memang katanya kena takdirkan oleh Allah untuk menerima sesuatu yang sangat berat dan tidak sanggup mengerjakan oleh mandum katanya, maka innahu kana zaluma. Manusia adalah makhluk yang zalim. Manusia adalah makhluk yang menganiaya akan diri sendiri. Manusia adalah orang yang menerima sesuatu namun tidak sanggup menunaikan. Jahulan kata Allah kan hanya sekedar zalim, namun juga jahil, tidak mengetahui akan akibat daripada menanggung amanah. Maka lebih cerdasnya dunia. Hadirin yang terhormat, maka bila katanya kembali memperhatikan tentang apa saja yang ada di dalam kehidupan katanya, baik itu tentang syariat, amal ibadah dan lain sebagainya, mungkin bila ana salah tidur yang bertanya kepada katanya, pakiban agama, pakiban syariat yang engkau jalankan, pukul na merasa berat dengan syariat yang sedang engkau jalankan? Mungkin na di antara katanya menjawab tidak, hana berat. Tapi ternyata langit dan bumi dan juga makhluk-makhluk yang lebih kuat yang lain itu menyatakan tidak siap, cukup berat syariat. Sedangkan katanya mungkin katanya hanya terasakan dengan sekilas. Jadi yang katanya rasakannya belum tentu bahawa syariat tersebut adalah ringan. Tapi hampir pasti bahawa ringan yang katanya rasakan nyo karena galam tabut sepenuhnya. Barang yang galam tabut dengan sekuat tenaga umpamanya, belum kita jalankan amanah itu dengan sebenar-benarnya, maka katanya menganggap syariat itu ringan. Padahal katanya harus menyadari yang bahawa amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat amat berat. Makhluk-makhluk yang lain yang selain manusia mandum bebas, termasuk hewan yang ada di sekeliling kitanya, mungkin menyatakan secara sepintas taban lagi kehidupan kitanya, tapi ternyata hidup mereka bebas. Hewan di ketika ingin mencari makanan, taban lagi kitanya perlu kepada makanan. Tapi ketika mereka mendapatkan makanan, hewan ini hana perlu tanya nyo supo. Binatang watai merumpak nalung umpama hana perlu tanya nyo supo nalung. Karena memang mereka itu tidak ada syariat. Demikian pula binatang yang agam. Oh, ketika merumpak dengan binatang yang inang nyo menanti, hana perlu tanya nyo supo inang karena tidak ada syariat. Munan pula binatang yang diberikan oleh Allah akan anu, na taboh, na dua, na ane agam, na ane inang, nyo menantit. Menyata perhatikan akan kehidupan mereka, maka kadang-kadang akan timbul rasa prihatin ketanyo terhadap kehidupan mereka. Tapi sebenarnya kehidupan mereka itu bebas. Hana boleh dipertanyakan, hana akibat, hana dosa dan lain sebagainya. Karena memang mereka itu tidak ada amanah, tidak ada syariat yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang terhormat, marilah dalam waktu yang singkatnya kitanya kembali mengevaluasi apa yang sebenarnya sangat berat sehingga makhluk-makhluk yang lain
mandum sepakat menolak amanah dan syariat. Ma'asyiral muslimin wa jumratul mu'minin rahimakumullah. Yang pertama sekali, yang amat berat, amanah yang amat berat adalah iman. Iman merupakan perkara yang sangat berat. Iman merupakan amanah Allah yang harus kita perhatikan. Dan iman pula kadang-kadang yang di dalam diri kita bertambah dan berkurang. Al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang-kadang ada kalanya meningkat, ada kalanya iman itu berkurang. Putra penyebab imannya bertambah dan putra penyebab iman itu berkurang. Al-imanu yazidu bit-ta'at. Iman akan bertambah dengan sebab taat kita kepada Allah. Iman akan bertambah dengan sebab kita mengerjakan akan amal ibadah. Dan iman akan berkurang. Wal imanu yanqusu bil ma'siyat. Dan iman pada sebuah taat akan berkurang dengan sebab maksiat kita kepada Allah Ta'ala. Maka paling-paling bawah tahap memang yang harus kita lewati agar kita menjadi orang yang saadah di akhirat, mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak nantinya, terlepas daripada apa saja yang Allah bebankan ke kita. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah amal ibadah, dan yang kelima adalah keikhlasan. Sehingga dalam tabah ungkapan hikmah para ulama menyatakan an-nasu kulluhum finnar. Pada dasarnya mandung umat manusianya tamang dalam neraka, illal mu'minun, kecuali yang hendak tamang neraka adalah orang-orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah. Kemudian kesimpulannya al-mu'minuna kulluhum finnar. Ternyata ditanya kamu iman, terlepas pula daripada isinya neraka. Al-mu'minun kulluhum finnar illal alimun, kecuali yang hana damang neraka adalah orang-orang yang mukmin, orang-orang yang berilmu. Al-alimun kulluhum finnar, kesimpulkanlah. Ternyata walau ditanya ke alim, kajit ke ulama, terkadang-kadang terlepas pula daripada siksanya neraka. Al-alimun kulluhum finnar illa al-amilun. Walau ditanya kana ilmu ke alim, kajit ke ulama, juga kadang-kadang terlepas daripada api neraka, kecuali adalah orang-orang yang berilmu, yang beramal dengan ilmunya. Teman bila ditanya kamu mukmin, kamu iman, kamu mengamalkan dengan ilmu, ditanya adalah ahlul ibadah. Ternyata dalam tikmetnan al-amilun kulluhum finnar. Walau ditanya kana iman, kana ilmu, ternyata galam terlepas pula daripada isi neraka. Illal mukhlisun, kecuali yang hana tamang neraka adalah orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang bersih hati kepada Allah. Jadi makna daripada mukhlisun, makna ikhlas dalam artian yang sebenarnya adalah orang-orang yang di dalam hatinya di ketika berubudiyah kepada Allah hana maksud untuk menampakkan akan amal ibadah yang dinamakan dengan sifat riya. Hana sifat riya dalam hati, dan hana pula maksud di dalam hatinya membanggakan dengan amal ibadah yang dinamakan dengan sifat ujub. Namun di dalam hatinya hanyalah maksud di ketika berubudiyah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang dikatakan dengan wahum muflihun, merekalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan di akhirat kelak nantinya. Qad aflaha man zakkaha, sungguh kebit-kebit bahagialah orang-orang yang mentazkiyatun nafsi, membersihkan akan jiwanya. Hadirin yang terhormat, maka kembali kepada persoalan yang pertama, yaitu persoalan iman. Iman merupakan perkara yang sangat berat. Karena yang pertama sekali yang harus kita ketahui,
walaupun ia adalah perkara daruri, perkara yang mudah diketahui oleh semua orang, bahawa orang di luar Islam bila ingin menjadi orang Muslim maka tentu saja perlu bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan ditasdikkan dengan benar, mengucapkan dengan lidah, membenarkan dengan hati, maka jadilah ia sebagai orang Islam, jadilah ia sebagai orang mukmin. Adapun katanya yang dari keturunan orang Syekh tu ka mukmin dan muslim, bahkan nenek-nenek moyang katanya mukmin dan muslim, ternyata juga masih perlu bersyahadat, walau dalam tanda kutip. Memang orang di luar Islam perlu bersyahadat, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Orang yang ka di dalam Islam kan, bahkan nek-nek tu di Islam, nya juga masih perlu bersyahadat walau dalam tanda kutip. Artinya apa? Mengamalkan syahadat. Maka bila orang di luar Islam perlu menglafaikan akan lafai syahadat, maka itanya yang ka di dalam Islam perlu kalimah tauhid tersebut benar di dalam hati, perlu kalimahnya benar di dalam dada. Maka itulah yang dikatakan dengan mukmin. Artinya mandum akidah tauhid, semua akidah tauhid yang na di dalam agama getanya, yang Allah perintahkan sebenarnya harus getanya kuasai, dan nya pula yang patut getanya khawatirkan. Karena persoalan iman secara zahir pandangan manusia nya hanjit ke sabah masalah. Karena memang hana orang yang menafikan keimanan getanya, hana orang yang pekan bahawa getanya orang mukmin. Bahkan karena ikalan orang Syekh getanya adalah orang Islam, orang Syekh getanya adalah orang mukmin, bahkan bak kartu identitas getanya, bak KTP, bak kakak nya mutulih muslim. Maka hana orang yang pekan keimanan getanya. Tapi nya bukan untuk hal yang lain, nya adalah sebagai bahan introspeksi diri, bahawa mukmin yang patut kita khawatirkan adalah mukmin keimanan menurut nilai Allah Ta'ala. Dan bertadapunnya adalah perkara yang diperlukan di saat sakratul maut, yaitu berselamat iman kita, selamat iman pada batin dalam penilaian Allah. Inilah yang diperlukan di saat sakratul maut. Karena punya iman bak lahir secara zahiriah nyo hanjit ke persoalan iman menurut zahiriah pandangan manusia nya perkara yang ubud. Maka kanya orang yang kena meninggal hana perlu ada puduk KTP rak bineh ke, nak kekalan le malaikat bahawa dia itu muslim, dia itu mukmin, tidak perlu. Tapi selamatnya iman atau tidak pada penilaian Allah, penentuannya adalah di saat sakratul maut. Hinan ke penentuan, apakah kita yang tahu bahawa Allah dalam keadaan mukmin alhamdulillah, ataupun na'udzubillah min dalik dalam keadaan kufur. Yang menentukan adalah akidah yang na di dalam dada kitanya. Maka bila standar iman dan standar akidah kitanya cukup, alhamdulillah kitanya mukmin pada penilaian Allah. Ada bak KTP boleh kafir hana masalah, standar iman kita cukup. Namun apabila standar iman dan standar akidah kitanya hantip dalam hati, apapun yang tertulis pada kakak dan KTP kitanya, Allah menganggap kitanya kufur, na'udzubillah. Maka yang menentukan adalah akidah yang na di dalam dada kitanya. Hadirin yang terhormat, nyo adalah sebagai bahan renungan ke kitanya, kan untuk menyudutkan orang lain. Maka sekali lagi kitanya dayak bet ilmu akidah pada majlis ta'lim, nyokanlah sekedar meramaikan menata. Dayak but ilmu akidah pada balai pengajian, kan sekedar untuk meramaikan masjid. Tapi sekali lagi adalah sebagai bahan untuk mensyahadatkan diri kitanya kembali. Ini pada hakikatnya. Munya orang di luar Islam perlu bersyahadat untuk tamang Islam, maka orang yang ka di dalam Islam perlu mensyahadatkan diri kembali dengan mempelajari ilmu akidah. Ini yang pertama. Hadirin yang terhormat. Kemudian yang kedua, bila masalah iman kita nyoka bereh, maka barulah
menuju kepada masalah yang kedua, iaitu amal ibadah. Getanya harus menjadi abid, orang yang berubudiah kepada Allah. Dan ternyata pada masalahnya pun tidak mudah. Tidak semudah membalikkan tangan. Masalah yang pertama pun cukup berat. Karena itanya dalam kita pastikan apakah diri getanya mukmin atau bukan. Ternyata masalah yang kedua sangat berat bagi kitanya. Makanya perlu kepada ilmu fiqah, mempelajari ilmu ibadah agar ibadah yang kitanya lakukan sah dan diakui di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam sebuah pernyataan Ibnu Ruslan di dalam syairnya nekun, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Semantang yang mengerjakan akan amal ibadah tanpa dibarengi dengan ilmu pengetahuan, maka sungguh amal ibadahnya mardudah nutula oleh Allah, han nutrima la tuqbalu. Maka hadirin yang terhormat, padim trip ke amal ibadah yang kitanya puput, namun kitanya adalah orang yang menuntut ilmu, maka sungguh sia-sialah amal ibadah yang kitanya puput. Kemudian yang terakhir, yang kelih, ternyata bak masalahnya yang sangat memberi bekas. Karena yang pertama bunuh kitanya harus menjadi orang mukmin, bidang iman kitanya kabere. Selanjutnya kitanya harus menjadi abidin, orang yang berubudiah kepada Allah. Teman bila telah menjadi oleh kitanya akan orang mukmin dan kitanya adalah orang ahlul ibadah, pukuh kasib etnan galam. Galam terus bermaksud untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak nantinya. Nah, yang terakhir itulah wahwal mukhlisun, orang-orang yang ikhlas hati kepada Allah. Maka abid tak gaya hanti iman ibadah kepada Allah mantang tidak cukup. Perlu kepada pembersihan hati daripada sifat-sifat yang telah kitanya ketahui dalam majlis ta'lim. Sehingga hadirin yang terhormat, dalam sebuah riwayat menceritakan bak masa Bani Israel dua orang yang sangat berbeza keadaannya. Kiban berbeza, yang tidak adalah orang yang sangat saleh kepada Allah, gaknyan adalah ahlul ibadah, orang yang selalu mengerjakan amal ibadah. Hantamna keburukan dalam pandangan mata masyarakat, gaknyan adalah ahlul maksiat. Nak kerjakan sekecil maksiat pun hana. Gaknyan orang yang sangat taat kepada Allah. Nya orang yang pertama. Yang tidak itu adalah orang yang berbeza dengan orang bunuh, yaitu orang yang selalu dalam kemaksiatan, orang yang selalu tergoda dengan godaan syaitan, orang yang selalu menuruti hawa nafsu. Namun bak sabah ketika orang yang maksiatnya terserih dalam hati timoh rasa penyesalan yang sangat berat atas maksiat yang pernah ia lakukan. Namun untuk bertaubat kepada Allah hanya doa cara. Maka timbullah inisiatif daripada orang maksiatnya, genek jak kedai bak orang saleh, genek putau dengan orang saleh. Hana pulain dalam anggapan gaknyan wak saleh ke gaknyan nyan teringat bak urung maksiatnya. Maka singkat cerita, gejaklah urung maksiatnya kedih bak urung saleh, geduk di samping geputa urung saleh, maka terasa lepi dalam hati urung maksiatnya, gelake di dalam hatinya, mudah-mudahan wak saleh dari urung salehnya kepada beliau. Namun ternyata bak hati urung salehnya nak terserih bacut sagai keegoisan di dalam hatinya. Teringat dalam hati kupu ia duk ibineh long wak mati atuh long. Nyan teringat dalam hati urung saleh. Karena keegoisan yang sedikit, Allah Subhanahu wa taala bak seketika itu hingga akhir hayatnya neubah keadaan keduanya. Di urung maksiatnya
dianggap oleh Allah seluruh kemaksiatannya pada akhir hayatnya, dia itu adalah orang yang saleh kepada Allah. Gaknya adalah orang yang ahlul ibadah, orang yang taat kepada Allah. Namun sebalik daripada orang saleh yang dasarnya dia itu saleh, namun pada akhir hayatnya dianggap oleh Allah dia itu orang yang maksiat karena hal yang sepele, hal yang ubud, yaitu merasa raya daripada orang yang lain. Di orang maksiatnya merasa hina daripada orang yang lain. Karena sifat penyesalan tersebutlah Allah ubah keduanya menjadi orang yang maksiat. Orang saleh je ke orang maksiat, di orang maksiatnya dianggap oleh Allah adalah orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang terhormat, maka inilah kira-kira perbandingan contoh kegetanya mandum, bahawa duknan le ke amal kebaikan yang gepubut, namun pada akhir hayatnya diubah oleh Allah menjadi orang yang maksiat. Menan pula yang sebaliknya, tak le keburukan yang dilakukan, namun karena kebersihan hati dan jiwanya, Allah ubah dia itu menjadi orang yang saleh, orang yang taat kepada Allah. Hadirin yang terhormat, maka yang terakhir kesimpulan daripada kitanya mandum, khususnya kepada Al-Fakir sendiri, bahawa setelah beriman kepada Allah, ahli mengerjakan amal ibadah, nyo sangat perlu menjaga hati kitanya gelih. Dalam hati kitanya hana sifat-sifat yang menjadi penyakit dalam hati kitanya yang telah kitanya ketahui pada balai-balai pengajian. Maka bila hana alhamdulillah, kitanya adalah orang yang akan mendapatkan keridaan Allah. Kitanya adalah orang yang akan mendapatkan kemenangan di akhirat kelak nantinya. Namun apabila galam, maka marilah hadirin yang terhormat, kitanya sempurnakan kembali kekurangan-kekurangan yang ada di dalam diri kitanya, agar kiranya kitanya adalah orang yang mendapatkan keridaan Allah, juga menjadi orang yang akan bahagia saadah di akhirat kelak nantinya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Dina kita damang di dalam membaca rukun 2 al-khutbah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Ayyuhan nas, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lana walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقيموا الصلاة